itu, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami isi kandungan surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan berbuat zina. Berikut bunyi surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Allah melarang terhadap perbuatan zina. Bukan hanya melarang melakukannya, namun seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana dan mendekatkan seorang terhadap zina itu juga dilarang. Jadi sesuatu yang dapat menjerumuskan terhadap perbuatan zina itu juga dilarang oleh Allah. Isi kandungan surat Al-Isra ayat 32 yang kedua. Islam merupakan agama yang sangat memahami kehidupan manusia, sehingga akan mengutamakan tindakan preventif untuk menutup segala kerusakan. Larangan untuk mendekati zina adalah salah satu tindakan preventif agar umat manusia tidak terjerumus kepada perzinaan. Isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Zina adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan buruk. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, fahisha adalah perbuatan yang sangat keji, sedangkan sa'a sabila adalah jalan yang sangat buruk, karena ia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampurnya dan terputusnya nasab, serta mengakibatkan kacauan di masyarakat. Berikut Quran surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatu fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, daerah masing-masing dan dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasih kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksana hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Isi kandungan surat An-Nur ayat 2. Islam sangatlah tegas melarang zina, karena zina itu merupakan perbuatan keji dan mungkar, dan zina itu juga merupakan dosa besar. Maka Islam sangatlah tegas melarang perbuatan zina tersebut. Isi kandungan surat An-Nur yang kedua yaitu perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka setiap orang didera 100 kali, yakni hukum hadnya didera 100 kali menurut jumhur ulama, dan ditambah diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan untuk pelaku zina muhsan, yaitu zina yang telah berhubungan dalam ikatan pernikahan yang sah, maka hukum hadnya adalah dirojam. Lanjut isi kandungan surat An-Nur yang ketiga ialah hukum Allah harus dilaksanakan, tidak boleh ada belas kasihan yang menghalangi dan membatalkan hukum. Jadi hukum Allah harus dilaksanakan, tidak boleh ada belas kasih yang menghalangi dan membatalkan hukum tersebut. Menerapkan hukum Allah termasuk pelaksanaan hukum had bagi pelaku zina ini, yaitu merupakan barometer keimanan. Hanya orang-orang tertentu yang beriman yang mampu menjalankan hukum had tersebut. Hukum Allah harus dilaksanakan, tidak ada boleh belas kasih yang menghalangi dan membatalkan hukum tersebut. Isi kandungan surat An-Nur yang keempat adalah hukum had untuk pelaku zina hendaknya disaksikan oleh sekumpulan kaum mukmin, yakni minimal 4 orang. Syarat minimalnya itu untuk menjadi saksi itu harus ada 4 orang mukmin. Apabila kurang dari 4, maka persaksiannya itu tidak sah.
Misalnya ada yang menghadiri menjadi saksi itu hanya 2 orang, maka itu tidak sah yang menjadi saksi tersebut. Soalnya minimalnya itu 4 orang yang mukmin. Pembahasan yang terakhir yaitu hadis dasar penetapan hukuman bagi pezina. Hadisnya berbunyi, An Ubadah ibn Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila at-tayyibu bit-tayyibi jaldu mi'ati wa rami bil hijarati wal bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatan. Rawahu Abu Daud. Artinya dari Ubadah bin As-Samit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah dariku. Allah telah menjadikan bagi wanita-wanita itu hukuman had, janda dan duda yang berzina. Hukumannya adalah dera 100 kali dan dirojam. Dirojam ini bagi pelaku zina muhson. Perawan dan perjaka yang berzina, maka hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ini bagi pezina yang bukan zina muhson. Sedangkan zina muhson yaitu zina yang sudah memiliki ikatan pernikahan yang sah terus melakukan zina. Nah, itu maka hukumannya dirojam. Mungkin hanya ini yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.